Gelapnya malam mulai menyelimuti. Siap untuk sedikit cerita pengantar tidur yang bikin merinding. Selamat datang di channel The Story of Agung. Kali ini aku akan membawamu ke sebuah kisah dongeng sebelum tidur. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, kasih like. Kalau kamu suka ceritanya, tinggalkan komentar di bawah. Dan yang paling penting, nyalakan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Pada suatu siang yang hangat di rumah Pak Alvin, tiga sahabat berusia 60-an, Alvin, Yosef, dan Doni, berkumpul sambil ngopi dan ngemil. Tiba-tiba, suara toa dari mobil pick-up lewat di depan rumah. Wayang malam ini, pukul 7.30 di lapangan Kampung Sukamaju. Mata Doni langsung berbinar. Doni, Vin, Yosef, itu kita harus nonton. Mumpung ada wayang jarang-jarang nih. Alvin, iya dong, kayak biasa, kumpul di sini aja, nanti bareng jalan ke sana. Yosef tertawa kecil. Yosef, ngopi dulu sebelum nonton wayang, mantap tuh. Kebiasaan lama, haha. Malam hari tiba. Doni dan Yosef sudah menunggu di depan rumah Alvin. Alvin keluar, pamit ke istrinya. Alvin, Ma, aku nonton wayang dulu, sama Yosef sama Doni. Istri Alvin, jangan pulang kemalaman Pak, hati-hati di jalan. Alvin mengangguk lalu keluar. Ketiganya berjalan menuju gerbang rumah. Di depan, mereka saling pandang melihat dua pilihan jalan. Doni menunjuk ke arah jalan panjang yang ramai. Doni, lewat sini kayaknya lebih aman meski jauh. Yosef, atau ada jalan pintas yang tembus hutan, tapi ya tahu sendirilah angkernya. Alvin, kita ramean aja sih, bawa senter juga. Tapi lewat ramai aja dulu ya, nyantai sambil lihat orang-orang lewat. Sepanjang jalan ramai, suasana ramai, motor dan mobil lewat. Orang-orang lain juga tampak menuju tempat yang sama. Doni, seru juga jalan ramean gini. Ingat gak waktu kecil suka iseng kejar-kejaran di jalan sini? Yosef tersenyum. Haha, apalagi kalau bocil-bocil suka tiba-tiba nongkrongin tukang sate. Sesampainya di lapangan kampung sebelah, mereka bertiga ikut kerumunan warga dari berbagai kampung. Wayang dimulai, semua tertawa terpingkal-pingkal menonton aksi dalang dan wayang-wayangnya. Beberapa jam kemudian acara selesai, jam sudah menunjukkan hampir 11 malam. Di perbatasan kampung, mereka berdiskusi. Alvin, kita balik lewat mana nih? Jalan panjang lagi apa cobain jalan pendek itu? Doni, jalan panjang sih aman, cuma bisa-bisa sampai rumah subuh. Yosef, ya sudah, jalan pintas aja kali ya. Ya masa bertiga takut juga? Alvin, ayolah, kita kan bertiga. Kalau ada apa-apa kita lawan ramean. Akhirnya mereka melewati jalan setapak tanah yang kanan kirinya penuh pohon, suasana hening dan hanya terdengar suara burung hantu bersahutan. Tiba-tiba dari kejauhan Alvin berhenti, menunjuk sesuatu. Alvin pasang muka heran. Itu apaan di tengah jalan? Yosef melotot. Mana sih Vin? Kayaknya karung deh. Doni, iya tuh, kayak karung bekas pupuk. Tapi kok di tengah jalan begini sih? Mereka berjalan pelan, jantung berdebar. Makin dekat ternyata yang mereka lihat adalah sosok panjang putih, seperti karung, tapi setelah diamati, itu pocong tidur telentang. Wajahnya tertutup kain kafan rapat. Yosef berbisik serak. Vin, Don, kayaknya itu pocong deh. Gimana nih? Doni gemetaran. Ya Allah, beneran pocong. Kok tidur di tengah jalan sih? Alvin kikuk menelan ludah. Udah, tenang, jangan ribut. Kita lewatin aja pelan-pelan, lewat pinggir kepalanya, masih ada space sedikit. Mereka bertiga, tegang setengah mati, susun langkah pelan di sisi kepala pocong. Mata sesekali melirik ke arah pocong, napas menahan ketakutan. Pocong itu tetap diam, tidak bergerak sama sekali. Sudah melewati pocong, mereka bernafas lega dan berjalan sedikit cepat. Tiba-tiba, Doni berhenti, mengambil batu di pinggir jalan. Doni, gua penasaran itu beneran bukan sih? Doni melempar batu ke pocong. Brak!
Batu kena pocong. Alvin kaget dan marah. Lo apaan sih, Don? Gila ya lo. Yosef ikut menegur. Jangan bikin masalah, Don. Mau apaan sih lo? Doni nyengir gugup. Abisnya gue pengen tahu aja. Siapa tahu cuma karung. Mereka menoleh ke pocong itu. Deg-degan. Pelan-pelan, pocong itu duduk. Kain kafan pelan-pelan terbuka dari wajahnya. Wajah pocong itu kosong, hitam. Mata melotot menatap tajam. Pocong berdiri dan tiba-tiba melayang cepat ke arah mereka. Alvin, lari! Mereka bertiga langsung lari pontang-panting. Jalan setapak sempit hanya cukup satu orang. Alvin paling depan, Yosef di tengah, Doni paling belakang. Doni menoleh ke belakang. Pocong sudah melayang tepat 1 meter di belakangnya. Doni panik. Woi, cepet-cepet, pocongnya ngejar. Tiba-tiba, plot! Wajah Doni diludahi oleh pocong. Doni menjerit kesakitan. Aduh, panas. Aduh, sakit. Panas banget. Pocong meludah lagi. Kali ini ke rambut dan punggung Doni. Doni makin panik dan teriak-teriak. Alvin, di depan, menoleh cepat. Ikutin gua. Ada sungai kecil di depan. Sesampainya di sungai, Alvin buru-buru membuka semua pakaiannya, menyeberang sungai sambil merentangkan tangan. Alvin, nih pocong, lihat gua, lihat gua. Pocong tiba-tiba diam hanya melotot, lalu pergi begitu saja masuk ke gelapnya hutan. Mereka bertiga ngos-ngosan, napas terpatah-patah. Yosef, bingung and panik. Vin, kok pocong itu diam lihat lo telanjang? Doni, ngangguk lemas. Alvin, nenek gua bilang kalau ketemu setan harus telanjang, biar mereka takut. Tadi gua iseng coba aja, ternyata beneran. Mereka mengenakan baju kembali, tertawa kecil campur lega, lalu berjalan pulang. Besok paginya, istri Doni memanggil Alvin dan Yosef ke rumahnya. Doni tergeletak lemah di tempat tidur. Tubuh masih tampak panas dan punggung serta wajahnya seperti melepuh. Istri Doni cemas. Pak Doni panas banget, tadi malam ngigau terus. Gimana sih? Doni meringis pelan. Panasnya kayak terbakar, Vin. Alvin menyesal. Tenang Don, nanti juga sembuh. Maaf banget kemarin panik. 3 hari kemudian, Doni meninggal. Alvin dan Yosef datang ke rumah duka, melihat istri dan anak Doni menangis memeluk jasad Doni. Yosef menyalami istri Doni. Sabar, Bu. Doni teman baik, kami juga kehilangan. Alvin, kami semua akan mendoakan Doni. Setelah pemakaman, mereka bertiga masih di makam, hanya ditemani istri dan anak Doni, usia 17 tahun. Anak Doni, sedih. Om Alvin, Om Yosef, gimana sih kejadiannya? Kok ayah sampai begini? Alvin menghela napas, lalu menceritakan semua kejadian malam itu, mulai nonton wayang, lewat jalan angker, bertemu pocong, sampai Doni dilempar batu dan dikejar serta diludahi sampai sakit. Istri Doni memeluk anaknya. Yang penting sekarang kita berdoa buat ayah. Ya nak. Yosef menepuk bahu Alvin, mengangguk berat. Semoga Doni tenang di sana. Mereka pun akhirnya mengajak istri dan anak Doni pulang, dengan hati masih campur aduk antara sedih, kaget dan heran. Dengan kejadian malam itu, tentang pocong 3 sahabat, dan kenangan terakhir mereka bersama Doni.